Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Putri Saifera Margareta, Salsabila Syakinah, Dina Auliatul Azka, Sinta Yusnia Inam, dan Elvira Budi Aryati. Kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Ilmu Perbankan yang berjudul Bank Sentral. Di sini ada 5 pembahasan yang akan kami sampaikan, yaitu 1. Definisi Bank Sentral. 2. Sejarah Bank Sentral. 3. Fungsi Bank Sentral. 4. Tujuan Bank Sentral dan tugas-tugas Bank Sentral. Yang pertama adalah definisi Bank Sentral. Menurut Hauge, Bank Sentral adalah sebuah organisasi yang berada di antara pemerintah dan perbankan. Menurut Goddard, mendefinisikan Bank Sentral dari posisi dan fungsinya. Bank Sentral merupakan institusi yang berevolusi secara alami dari bank swasta yang berperan khusus sebagai bank pemerintah, kemudian berkembang menjadi institusi independen yang memiliki peran sentral menjaga kestabilan ekonomi, terutama yang bersumber dari ketidakmampuan bank-bank dalam menghadapi sebuah goncangan. Bank Sentral adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut, dan juga merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi sistem keuangan pada suatu negara. Sejarah Bank Sentral sudah dimulai sebelum kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Bank Sentral tertua di dunia adalah Sveriges Riksbank di Swedia dan Bank of England di Inggris yang berdiri sejak abad ke-17. Negara-negara penjajah Indonesia antara lain Spanyol, Portugis, kemudian diikuti oleh Belanda, Inggris, dan Prancis. Lembaga bank dibentuk demi kelancaran bisnis dan sistem pembayaran, dan pada awalnya disebut dengan Dijkvase Bank yang dibentuk pada tanggal 24 Januari 1828. Setelah kemerdekaan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, Dijkvase Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia dan berada di bawah pemerintah. Selanjutnya, fungsi bank sentral. Di Eropa, pada awal berdirinya bank komersial yang kemudian berubah menjadi bank sentral merupakan bank komersial yang memiliki reputasi sangat baik. Pada umumnya, bank sentral merupakan salah satu bank komersial yang mendapat mandat khusus untuk melakukan kegiatan menerbitkan siang kartal dan sebagai lender of the last return. Reputasi yang tersebut membuat bank tersebut mendapat mandat langsung dari pemerintah untuk menerbitkan dan mengedarkan uang, serta bertindak sebagai bankir pemerintah. Sehingga bank komersial tersebut sebelum menjadi bank sentral berkembang dahulu menjadi bank sirkulasi yang tetap menjalankan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi antara bank-bank lain dengan pemerintah. Pada periode awal bank sentral, lembagaan dari bank sentral terbatas, hanya mengedarkan uang, memberikan jasa perbankan, dan kemudian berkembang sebagai lender of the last resort untuk bank-bank yang mengalami masalah pada likuiditas. Makin berkembangnya perekonomian dan sosial politik membuat fungsi bank sentral mengalami perubahan pula. Fungsi bank sentral yang mengedarkan uang yang mencakup tahapan perencanaan, penerbitan, dan distribusi atau sirkulasi seluruhnya telah menjadi fungsi dari bank sentral, yang mana fungsi tersebut masih melekat sehingga saat ini. Selain itu, fungsi bank sentral juga bertambah meliputi peraturan penyelenggaraan sistem pembayaran nasional, di samping menetapkan dan melakukan kebijakan moneter untuk memelihara likuiditas pasar keuangan. Kegiatan perekonomian semakin meluas. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkat dan dinamisnya hubungan perekonomian atau seperti perdagangan dengan pihak asing. Hal tersebut mendorong peran bank sentral untuk berfokus pada memelihara kestabilan nilai mata uang dan melepaskan diri dari perannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Agar bank sentral dapat berlokas, bank
Bank sentral mulai melepaskan diri dari pemerintah dan menjadi lembaga independen dengan tujuan tunggal, yaitu mencapai stabilitas nilai mata uang, baik dari sisi domestik maupun asing atau nilai tukar. Sehingga sekarang secara umum Bank sentral memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai otoritas sistem pembayaran, otoritas moneter yang menjaga stabilitas makroekonomi, dan sebagai otoritas perbankan untuk menjaga kesehatan bank serta stabilitas sistem keuangan. Tujuan Bank Sentral sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Tujuan Bank Sentral berupa tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini terdiri atas dua aspek, yaitu kestabilan terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin pada perkembangan laju inflasi. Sedangkan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur berdasarkan atau tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah atau kurs terhadap mata uang negara lain. Penetapan tujuan tunggal memelihara stabilitas nilai rupiah memberikan batas tanggung jawab yang jelas bagi Bank Sentral dalam melaksanakan tugasnya dan dalam menetapkan sasaran yang harus dicapai. Untuk itu, Bank Sentral diharapkan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Tujuan Bank Sentral di seluruh dunia tidak semua sama, namun secara umum dapat ditarik sebuah benang merah bahwa tujuan Bank Sentral adalah untuk kepentingan perekonomian suatu bangsa dan konsisten dengan kebijakan perekonomian pemerintah, atau for the economic interest of the nation, consistent with the government economic policy. Tugas-tugas Bank Sentral. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga atau BI rate. Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui piranti moneter tidak langsung, yaitu menggunakan operasi pasar terbuka, penentuan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan. Pendekatan pengendalian moneter secara tidak langsung ini telah dilakukan sejak 1983 dengan mekanisme operasional yang dilakukan dengan dinamika perkembangan pasar uang dalam negeri. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Di sisi lain, dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang melaksanakan, memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem bayaran seperti sistem transfer dana bank yang bersifat real time, sistem clearing, maupun sistem pembayaran lain, misalnya sistem pembayaran berbasis kartu. Sementara itu, dalam kaitannya dengan pengawasan sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, dan aman. 3. Mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia memiliki tanggung jawab agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, dan aman. Fungsi pengawasan pembayaran ini selain berwenang untuk memberikan izin operasional terhadap pihak yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sistem pembayaran, juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran baik yang dilakukan Bank Indonesia maupun pihak lain di luar Bank Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.